Nah, sebelum itu, sebagai salah satu ataupun yang menjadi prospek dari keilmuan kita sebagai perencana adalah kita insya Allah akan menjadi seorang perencana. Oleh karena seorang perencana sangat akrab atau erat kaitannya dengan ilmu kartografi. Baik, sebelumnya perlu kita pahami bahwa kartografi itu apa. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi membahas tentang seperti apa Geospatial Information System ataupun GIS yang akan kita bahas hari ini. Jadi, kartografi merupakan seni, ilmu pengetahuan, serta teknologi tentang pembuatan peta, sekaligus mencakup studi sebagai dokumen ilmiah serta hasil karya seni, menurut ACA tahun 1973. Pendapat lain mengungkapkan bahwa kartografi diartikan sebagai ilmu serta teknik pembuatan peta. Kemudian, pengertian lain yang menyimpulkan kedua definisi di atas adalah kartografi itu berkaitan dengan the art and science of making maps. Jadi seni dan ilmu yang berkaitan dengan bagaimana pembuatan peta. Kemudian, kartografi juga bisa kita gambarkan bahwa dengan adanya peta itu bisa seakan-akan berbicara, menyampaikan, menceritakan cerita tentang suatu area, fokus area yang sesuai dengan judul peta ataupun apa yang menjadi tematik peta. Nah, oleh karenanya untuk agar peta itu dapat bercerita tentang area tersebut diperlukan suatu data yang signifikan. Misalnya, yang saya tampilkan di layar teman-teman ini merupakan data BPS Kota Makassar, di mana di sini memuat informasi tentang geografi dan kependudukan. Namun, data ini belum cukup ataupun belum sampai kita olah di ArcMap. Karena kenapa? Kita membutuhkan data yang lebih spesifik. Data yang lebih spesifik terkait dengan data spasial. Nah, data spasial itu berkaitan dengan nah, data spasial itu berkaitan dengan merepresentasikan permukaan bumi, baik itu dalam bentuk titik kah, garis kah, atau area yang mempunyai referensi ke ruangan atau data yang memiliki orientasi geografi. Sebagai contoh yang saya berikan pada tabel, di sini Anda memuat kota Makassar dan kota Jakarta. Nah, spasial datanya itu terletak pada titik yang menggambarkan posisi berdasarkan lintang selatan dan bujur timur. Nah, ketika kita memiliki data yang spesifik seperti ini atau yang disebut dengan geospatial data, nah hasilnya kan muncul sebagai mapping geospatial data. Nah, data-data letak Kota Makassar dan Kota Jakarta itu kita bisa add ke dalam sistem informasi geospasial atau ArcMap ini, sehingga menampilkan letak dari lokasi Kota Makassar dan Kota Jakarta dalam. Kemudian, sebelum kita berbicara teori tentang sistem informasi geospasial atau GIS, atau yang biasa kita kenal dengan Geospatial Information System, sebelumnya saya ingin membawa teman-teman kepada suatu prolog di mana GIS bisa diartikan melalui 3 perspektif sudut pandang, tergantung sudut pandangnya. Sehingga nanti kita bisa tarik kesimpulan bahwa SIG ini apa sebenarnya. Nah, SIG ini, kalau kita lihat menurut pendekatan dari sudut pandang kegunaan alat ataupun toolbox approach, SIG ini dapat didefinisikan sebagai seperangkat peralatan yang dapat mengoleksi, menyimpan, membuka, mentransformasi, dan menampilkan data spasial dari sebuah kondisi geografis yang sebenarnya.
Nah, kemudian perspektif SIG dalam sudut pandang database itu diartikan sebagai sistem pangkalan data ataupun database di mana sebagian besar data diindeks atau disistematis, disusun, terstruktur secara spasial ataupun geografis, dan dioperasikan dengan menggunakan seperangkat prosedur yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan data spasial atau geografi. Sedangkan SIG dalam sudut pandang proses, ini diartikan sebagai seperangkat fungsi dengan kemampuan yang canggih yang dapat digunakan oleh para profesional untuk menyimpan, menampilkan, dan memanipulasi ataupun mengoreksi data geografi ataupun geospasial ataupun spasial. Oke, kita lanjut ke pengertian GIS. Nah, menurut Aronov tahun 1983, SIG ini dia merupakan sebuah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data ataupun informasi geografis. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa GIS ini merupakan suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Untuk lebih detailnya, silakan saksikan video ini seperti apa proses SIG dalam mengintegrasikan kumpulan data yang ada. For instance, parks, roads, buildings, and labels would all be separated. When you view the entire stack, you can see the relationships between the various features on the finished map. If updates to any one component occurred, say a new building was constructed, only the building sheet would need to be updated and a new map would be produced. Flash forward a few decades, and we now use computers to handle all the organizational tasks for us, but the concept of keeping separate layers of information still remains. This is the core of what a Geographic Information System, or GIS, is all about. It helps you organize databases of information about the location of features of the landscape, such as places like cities and county boundaries, or voting districts, things such as individual trees, or fire hydrants, or roads and buildings, or even event occurrences, such as burglaries and bicycle thefts or floods, or even the location of historical events. Obviously, the list is endless. Now that you know what a GIS is and what it's used for, it's time to start working with a specific GIS software package, Esri's ArcGIS. Ya, dari video ini kita bisa juga menarik ataupun menjadi lebih jelas gambarannya terkait seperti apa operasional dari Geospatial Information System ini. Oke, sampai di sini pengantar ataupun pengenalan seputar GIS. Ada pertanyaan dari peserta? Silakan. Operator mungkin bisa dibantu. Ada pertanyaan dari peserta barangkali? Untuk peserta yang mungkin malu kalau bertanya langsung, bisa langsung mengarah ke room chat untuk yang ingin bertanya. Oke, jika tidak ada, saya lanjut. Oke.
Ya, kita masuk ke materi kedua. Ini judul materinya scanning satellite imagery, di mana saya akan mengajak teman-teman untuk mendownload. Tapi sebelum itu, saya ingin menampilkan tampilan ArcGIS sebelum kita mendownload sebentar. Oke, apa yang ingin saya perkenalkan ke teman-teman bahwa inilah tampilan aplikasi dari ArchMap. Nah, di mana ArchMap ini merupakan modul utama di dalam ArcGIS yang digunakan untuk membuat atau meng-create, menampilkan atau viewing, memilih atau query, editing, composing, ataupun publishing peta. Nah, di ArchMap ini terdapat beberapa tampilan. Yang paling pertama bagian ini merupakan menu bar. Nah, menu bar ini kumpulan menu-menu pada ArchMap yang terdiri dari file, edit, view, bookmark, insert, selection, bioprocessing, customize, dan sebagainya. Nah, untuk yang bagian ini merupakan toolbar. Nah, toolbar ini merupakan kumpulan dari tool yang sangat erat kaitannya pada saat kita akan mengoperasikan ArchMap ini. Nah, pada menu toolbar, di sini ada tool standar. Tool standar yang saya kotaki ini. Nah, tool standar ini itu terdiri dari zoom in, zoom out, pen mute, ada full extend, ada fix zoom in, ada fix zoom out, ada go to previous extend, ada next to extend. Nah, fungsinya di sini kalau zoom in, misalnya, sebentar, misalnya saya menampilkan citra. Nah, untuk zoom in ini, di sini fungsinya, tools ini berfungsi untuk memperbesar area yang ingin kita perbesar. Seperti ini. Nah, fungsi kebalikannya, zoom out. Itu memperkecil view atau area yang ingin kita perkecil. Oke. Sedangkan untuk pen ini hampir sama fungsinya seperti tangan. Ini gunanya untuk menggeser, mengarahkan, tanpa mengubah skala. Sedangkan untuk full extend ini berfungsi untuk menampilkan view dari feature ataupun peta yang ada di maps area ini seperti ini. Tampilannya lebih luas. Sedangkan untuk fix zoom in, ini menampilkan ataupun memperbesar pusat view yang ada pada maps area. Seperti ini yang memperkecil. Selesai bagian atas kita bahas, kita pindah ke bagian kiri layar teman-teman. Di sini ada table of content. Nah, table of content ini merupakan list ataupun daftar isi yang merupakan representasi dari maps area. Nah, jadi di table of content ini ada data frame yang ini, yang bentuknya seperti folder. Nah, data frame ini berisi layer-layer yang menggambarkan data yang ada. Oke, kemudian untuk table of content atau yang biasa disingkat dengan TOC ini, itu ada beberapa aksi atau ada hal yang dapat kita lakukan. Ada yang bisa kita eksplorasi di table of content. Di antaranya misalnya, 1, mengatur susunan layer.
Contoh misalnya, layar Makassar SAS Planet ini saya ingin pindahkan ke bagian atas. Saya tinggal klik, tahan, setelah ada garis warna hitam, kemudian lepas. Dia kan pindah, dia kan tersusun, table of content ini membantu kita untuk mengatur susunan layar yang ada. Yang kedua yang bisa kita lakukan di table of content ini misalnya melihat sistem koordinat yang digunakan. Contoh, misalnya saya ingin melihat koordinat sistem yang digunakan oleh Makassar SAS Planet ini. Kita tinggal klik kanan, kemudian ke Properties, akan muncul jendela baru, window baru, Layer Properties. Di bagian Source, di sini akan menampilkan informasi terkait data layer kita. Misalnya tadi saya butuh koordinat sistem yang digunakan oleh Makassar Satelit ini. Ternyata menggunakan WGS 1984. Kemudian apalagi yang bisa kita explore di table of content ini, misalnya membuka tabel atribut. Atau tabel atribut itu merupakan data spasial yang dirangkum dalam bentuk tabel. Contoh, misalnya saya punya layar kedua di sini, ada informasi tentang kecamatan. Nah, untuk mengetahui data spasial yang ada di fitur ini, itu kita tinggal klik kanan, terus cari opsi in, open attribute table. Nah, akan muncul di jendela di bagian kanan teman-teman semua. Di sini ada field ataupun kolom yang data-datanya sudah dimasukkan, sudah diidentifikasi, sehingga menghasilkan data atribut seperti ini. Mungkin itu saja pengantar ataupun pengenalan ArcGIS terkait fungsi dan tools-tools yang dasar yang biasanya umumnya digunakan. Ada satu lagi terkait table of content. Di sini kita ada 4 varian mode, di mana yang umumnya digunakan adalah list by drawing order. Ini menampilkan bentuk yang seperti ini. Ada data frame, ada komponen layar. Kemudian ada list by source. Jadi di sini sudah jelas setiap layer itu sumbernya dari mana. Kemudian yang visible. Kemudian yang list by selection. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke materi kedua. Ya, silakan Erwan Saputra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan Saputra dari Ilmu Kelautan 2018 Unhas. Mau bertanya, Kak? Iya, silakan. Apa perbedaannya aplikasi ArcGIS, Kak, sama aplikasi-aplikasi sejenis yang lain? Contohnya kan saya ada aplikasi di laptop itu namanya Snap. Kalau dilihat dari tampilan sama fungsi, sama, Kak. Tapi kira-kira apa perbedaannya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Kak. Ada pertanyaan lain? Sebelum saya jawab pertanyaan dari Erwin tadi. Ya, saya coba langsung jawab dia. Mungkin nanti dari teman-teman peserta barangkali ataupun teman-teman yang ada di room Zoom ini memiliki preferensi yang beda. Cuma yang saya pahami kalau di bidang keilmuan saya misalnya di Departemen Perencanaan Wilayah Kota, itu memang yang kita gunakan adalah aplikasi ArcGIS, dalam hal ini ArcMap. Nah, terkait misalnya ada perangkat yang serupa, seperti yang Erwin tadi sampaikan, saya rasa umumnya sama. Bagaimana kita sepakat bahwa
ArchMap ini merupakan sebuah perangkat yang kita gunakan untuk mengeksplorasi data-data spasial, mengolah data-data spasial terkait dengan keuntungan ataupun fungsi ataupun ada hal-hal yang misalnya di ArchMap didetailkan di aplikasi yang tadi Erwin sampaikan barangkali tidak ada. Intinya saya punya gambaran bahwa kedua aplikasi ini punya satu common goal, misalnya kayak satu tujuan yang sama, bahwa ini merupakan perangkat yang digunakan untuk mengelola data spasial. Karena saya jujur saja saya belum saya tidak menyinggung soal aplikasi yang Erwin tadi sebutkan. Namun sejauh yang saya gunakan aplikasi ArchMap ini dan sempat baca juga beberapa aplikasi lain yang serupa, itu umumnya sama saja sih kalau misalnya dari kegunaan. Mungkin perbedaannya terletak pada tingkat misalnya kita sudah masuk tahap analisa. Nah, kalau di ArcGIS ini itu kan kita kenal ada tools Arch Toolbox. Nah, sebentar. Nah, Arch Toolbox ini merupakan kumpulan alat bantu yang kita gunakan untuk melakukan analisa data spasial yang ada di Maps area ini. Kalau dari saya ini salah satu keunggulan ya dari aplikasi ArcGIS. Di sini ada banyak sekali alat bantu. Nah, ini nanti juga saya ingin sampaikan ke teman-teman, penggunaan Arch Toolbox ini, pengoperasian Arch Toolbox ini akan banyak dibahas, akan banyak sekali disinggung pada pelatihan tingkat lanjut atau advance nanti dengan pemateri yang berbeda. Seperti itu. Mungkin dari peserta ataupun teman-teman yang lain ada tambahan terkait pertanyaan dari Erwin. Kita sama-sama berdiskusi, sama-sama sumbang ide, sama-sama sumbang ilmu. Saya persilahkan ke teman-teman, siapa tahu ada tambahan. Tak ada moderator pemateri, ada yang bertanya di chat tawa. Oh iya, sebentar. Saya mau bertanya untuk data-datanya, ada saran referensi download di mana? Oke. Umumnya kalau sumber-sumber data terkait data-data spasial, kalau sepengalaman saya itu ada banyak jenis data. Itu mulai dari misalnya peta analog, peta digital, peta data statistik ataupun survei lapangan. Nah, misalnya kalau terkait dengan peta analog, kalau saya gambarkan kepada teman-teman, peta analog itu seperti peta topografi, peta tanah dan sebagainya. Nah, peta analog ini itu kalau kita sering lihat ini seperti bentuk cetakan atau hard print. Yang pada umumnya peta analog ini dibuat dengan teknik kartografi sehingga mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, mata angin dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kita pakai proses scanning. Jadi peta analog tadi yang masih dalam bentuk hard print cetakan itu kita konversi menjadi peta digital lewat proses scanning, lewat proses scan. Kalau misalnya survei dan sebagainya, umumnya tuh kita lakukan pengumpulan data spasial seperti yang tadi saya contohkan pada slide. Misalnya kita melakukan survei dengan mengambil titik koordinat terlebih dahulu, lokasi-lokasi yang kita ingin ambil atau yang menjadi studi kasus pada penelitian ataupun yang ingin proyek-proyek yang ingin kita lakukan.
Kemudian selain peta analog, yang sempat saya sebutkan tadi, peta digital. Kemudian ada juga data yang bersumber dari penginderaan jauh atau remote sensing, di mana yang akan kita bahas pada materi selanjutnya terkait scanning, itu juga salah satu sumber data kita. Bagaimana kita mendownload citra dengan memanfaatkan satelit, seperti itu. Kemudian sumber data lain sebagai referensi, kita bisa memperoleh data dari hasil pengukuran ataupun observasi lapangan. Seperti itu sih, misalnya contoh pada bidang PWK, seringkali kita melakukan observasi terkait pertama, titik-titik lokasi dengan mengambil titik koordinat, bisa menggunakan alat bantu GPS, ataupun kan sekarang teknologi sudah canggih dan handphone kita pun bisa mengambil titik koordinat. Kemudian data misalnya tentang kependudukan dan sebagainya yang akan kita input di atribut table yang sempat saya tampilkan juga, itu bisa kita masukkan di situ, kita bisa susun di situ. Kurang lebih ada 4 lah sumber data yang bisa kita peroleh. Saya simpulkan misalnya peta analog, peta digital, data dari proses penginderaan jauh atau remote sensing, dan data dari hasil pengukuran ataupun observasi. Semoga menjawab. Kami pemateri ada lagi yang bertanya di kolom chat. Iya. Tapi Kak ingin bertanya, misalkan toolbar-nya banyak yang belum muncul, bagaimana munculkan? Oke, baik. Saya izin share screen kembali. Oke. Nah, umumnya pada saat kita baru pertama kali misalnya teman-teman baru menginstal, baru mengunduh aplikasi ArcGIS ini, ArcMap ini, umumnya belum ada tampilan seperti ini. Sebentar. Ya, umumnya tampilannya kosong seperti ini. Nah, kalau misalnya kasus tidak muncul table of content-nya atau TOC-nya, nah teman-teman bisa ke menu bar, kemudian pilih menu window. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Contoh misalnya table of content. Seperti itu. Atau teman-teman bisa ke menu bar, kemudian ke customize, terus ada pilihan toolbar. Nah, di sini ada beberapa pilihan jika memang belum tampil di layar utama teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Ya, ada lagi? Sama-sama. Ada lagi? Oke, kita lanjut ke materi kedua tentang scanning satellite imagery. Pertama-tama saya ingin melakukan proses download peta dasar ataupun citra menggunakan aplikasi SASPlanet. Oke, bagi teman-teman yang terhubung dengan SASPlanet, silahkan. Oke, izin saya share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum saya melakukan proses download atau mengunduh citra, ada beberapa kasus pada saat teman-teman membuka aplikasi SASPlanet, umumnya atau kadang-kadang Google Maps satelitnya itu tidak terbaca, sehingga kita perlu melakukan updating. Updating di sini bagaimana mencocokkan seri, istilahnya kode agar terkoneksi ataupun terhubung dengan aplikasi SASPlanet. Nanti untuk detailnya, insya Allah saya akan dibantu sama teman yang ada di room chat. Nanti tutorial ataupun tahapan-tahapannya bisa di-share di situ. Nah, untuk kondisi yang sudah terhubung ataupun terkoneksi dengan data terbaru, nah, di aplikasi SASPlanet ini kita juga disuguhkan dengan tampilan menu bar dan toolbar. Nah, umumnya kalau kita ingin mendownload citra, itu kita bisa menggunakan Google satelit
ataupun Bing. Nah, untuk misalnya pada kesempatan ini saya menggunakan Google Satelit. Nah, untuk lokasi yang sudah, misalnya teman-teman ingin mencari lokasi tertentu, silahkan menuju ke menu bar. Di sini ada pilihan ini, yang ada kolom kosong ini, silahkan tulis lokasinya. Kemudian, kita masuk ke proses bagaimana caranya mendownload. Ya, semoga penjelasan saya tidak terlalu cepat dan bisa teman-teman pahami. Oke, saya coba mendownload area yang kecil saja untuk memudahkan kita dalam proses download. Nanti silakan teman-teman eksplorasi sendiri, coba tutorial sendiri bagaimana mendownload menggunakan SAS Planet. Nah, kalau di SAS Planet, di sini kita disuguhkan di sebelah bagian kiri teman-teman. Yang 18 ini merupakan zoom level. Zoom level itu seperti tingkatan, apa ya kalau saya bahasakan, jadi mungkin ke tingkat akurasian. Kalau kita resolusi, lebih ke resolusi. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mendownload, teman-teman pilih ke bagian toolbar, pilih tools yang namanya Selection Manager. Nah, Selection Manager ini akan menampilkan tampilan seperti ini. Ada rectangle selection, ada polygonal, ada polyline selection. Itu tergantung delineasi ataupun area yang teman-teman ingin ambil citranya. Misalnya kita coba ke rectangle selection. Nah, rectangle selection ini yang seperti ini. Dia bentuknya kotak. Nah, kalau misalnya pada kasus teman-teman tidak langsung muncul jendela baru Selection Manager, itu teman-teman jangan khawatir, karena teman-teman bisa menuju ke toolbar, terus ke tool Selection Manager, terus pilih Last Selection. Nah, akan muncul jendela Selection Manager seperti tadi. Nah, kemudian yang akan kita lakukan di Selection Manager ini, disinilah bagaimana kita proses mendownload. Nah, kalau dalam SAS Planet itu ada dua jenis ataupun dua cara mendownload. Satu, tahapan pertama adalah mendownload kumpulan gambar ataupun pixel, karena nantinya pada bagian stitch itu proses mengkombinasikan, proses menggabungkan kumpulan foto-foto ataupun pixel-pixel tadi menjadi satu gambar yang utuh, citra utuh. Contoh misalnya pada bagian download ini sudah benar, satelit Google Maps. Terus perhatikan zoom levelnya 18, di bagian kirinya juga sudah 18. Kemudian teman-teman tinggal klik Start. Oke, karena yang kita ambil citranya ini cukup kecil, sehingga proses download juga lebih mudah. Kita tinggal quit, kemudian kembali ke pilihan Last Selection. Tahapan kedua adalah kita akan melakukan map combine. Ini ada opsi output format, jadi teman-teman tinggal memilih ingin outputnya dalam bentuk JPG, PNG, bitmap, ataupun ICW. Nah, ini save to ini teman-teman bisa memilih kemana teman-teman akan menyimpan peta dasar hasil dari download di SAS Planet. Contoh misalnya saya pilih di folder ini, bagian peta dasar, kemudian saya ambil judul peta citra _ SAS Planet. Tinggal save, kemudian untuk projection umumnya digunakan WGS 1984.
Zoom levelnya sudah sama, kita tinggal klik start. Kemudian oke. Nah, proses download sudah dilakukan. Nah, teman-teman untuk memastikan, silakan menuju folder tempat tadi penyimpanan, terus cari nama file yang teman-teman sudah download. Kurang lebih seperti itu teknis ataupun tahapan-tahapan cara mendownload peta dasar, peta citra menggunakan aplikasi SAS Planet. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada yang bermasalah mengenai SAS Planetnya? Teman-teman? Tidak, Kak. Jadi bisa semua aja muncul citranya toh? Atau ada yang terkendala tidak bisa muncul citranya karena versi yang lama digunakan? Bagaimana bisa aja semua muncul citranya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, aman ya. Aman. Kalau tidak, kita coba Bisa. tunjukkan bagaimana cara updating citra di SAS Planet. Bisa semua ya. Kalau tidak nanti bisa kalaupun dalam room chat ini terbatas, teman-teman kan sekarang sudah ada WA group. Nah, boleh dijadikan juga ajang sharing di situ, pertanyaan-pertanyaan, ataupun silakan, ada banyak sekali media, ada banyak sekali informasi yang sudah sangat mudah kita peroleh, misalnya lewat tutorial YouTube kah, atau apa, itu teman-teman silakan bisa akses di situ. Oke, sampai di SAS Planet sini ada pertanyaan? Oke, izin saya ulangi sekali lagi. Jadi tahapan untuk mendownload citra di SAS Planet, yang pertama adalah memilih kita ingin mendownload citra dari mana. Soalnya pada kesempatan ini saya menggunakan satelit Google Maps. Kemudian kita beralih ke toolbar, pilih tools yang selection manager, kemudian pilih. Nah, kalau misalnya tadi kan kita coba yang rectangle, coba kita coba yang poligonal. Poligonal ini itu menyesuaikan dengan wilayah yang teman-teman ingin ambil citranya. Contoh misalnya wilayahnya hanya daerah sini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, tinggal klik tanda centang hijau, akan muncul jendela baru. Nah, prosesnya seperti apa? Kalau teman-teman masih ingat tadi, opsinya satellite maps, zoom levelnya sudah sama, 18. Kemudian tinggal klik start. Nah, setelah start, kemudian teman-teman kembali ke tool selection manager, kemudian klik sekali lagi selection, last selection. Kemudian teman-teman melakukan proses combine maps. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal klik start. Kurang lebih seperti itu. Proses mendownload peta dasar atau peta citra di SAS Planet. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada kurang jelas? Atau barangkali penjelasan saya tepat? Silahkan. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Kan biasanya kita disuruh download peta yang cakupannya luas, Kak. Nah, biasanya itu ada bagian yang pecah-pecah mengatasi image yang pecah-pecah itu bagaimana ya, Kak? Iya. Ya, memang sangat sering terjadi kasus-kasus seperti itu karena pada saat kita proses scanning, contoh misalnya, sorry, nah misalnya area yang seperti ini. Nah, untuk mengatasinya sebenarnya kita mesti memastikan pada saat kita sudah menentukan zoom levelnya misalnya di angka 16, pastikan bahwa area
yang menjadi delineasi yang sudah kita kotaki ini, itu semuanya sudah tidak ada bagian-bagian yang pecah, tidak ada bagian-bagian yang kabur. Nah, salah satu faktor ataupun indikasi lain mungkin dipengaruhi sama jaringan. Jadi, teman-teman mesti memastikan terlebih dahulu bahwa bagian ataupun area yang teman-teman sudah ingin download, ingin unduh petanya, itu kalau contoh di layar teman-teman sudah keadaan seperti ini. Dia sudah tidak ada bagian yang kabur lagi. Seperti ini. Itu sih kalau solusi dari saya. Jadi jangan langsung di download. Pastikan dulu bahwa peta yang ingin kita download itu sudah tidak ada lagi bagian-bagian yang adalah gambar-gambar yang kabur. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ya, ada pertanyaan di room chat. Tapi Kak, kemarin saya langsung ke menu stage dan langsung ekspor citra, Kak. Pertanyaannya untuk apa menu download, Kak? Itu tadi saya sampaikan bahwa nanti penjelasannya akan lebih detail di room chat. Tapi singkatnya seperti ini. Kalau pada saat kita melakukan proses download tahapan 1, nah download itu kita sedang mendownload gambar-gambar. Contoh misalnya kotak ini. Kotak ini itu bisa terdiri dari bisa terdiri dari puluhan bahkan ratusan gambar. Nah, stage tadi itu adalah proses bagaimana caranya menggabungkan peta yang sudah kita download. Jadi misalnya ada 2 metode. Nah, umumnya kalau misalnya petanya cukup kecil, itu kita pakai yang download yang tadi download citra. Kalau misalnya yang agak luas, ya kita pakai yang metode kedua yang scanning. Ya, seperti itu. Mungkin nanti penjelasan lebih detailnya di room chat. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Abe, Kak. Untuk pengambilan citra itu bisakah selain SAS Planet, Kak? Iya, bisa. Pada kesempatan kali ini, pelatihan ini, kita coba memfasilitasi dengan menggunakan 2 aplikasi untuk mendownload citra. Yang pertama ini SAS Planet, yang sudah saya tutorialkan. Setelah kita pindah dari sini, saya akan ke aplikasi kedua, Universal Maps Downloader. Di situ juga kita akan melakukan proses download citra menggunakan aplikasi selain SAS Planet. Seperti itu. Ya, silakan Elwan Saputra. Tidak, Kak. Itu yang tadi. Terangkat sendiri tangan. Sudah tadi. Oh iya, oke. Ada pertanyaan lagi? Atau ada hal yang bisa kita diskusikan di SAS Planet ini? Silahkan. Mungkin yang dari departemen lain silahkan. Kalau mau sharing-sharing juga boleh. Ada lagi? Oke, jika tidak ada, saya pindah ke aplikasi kedua. Saya sedikit. Ini saya mau jawab tadi dari pertanyaan ada di chat toh. Bilang langsung download menu stage dan langsung ekspor citra. Tanyakan untuk apa start menu download. Jadi kami tadi menjelaskan sama pemateri kalau itu ada 2 metode yang kita gunakan dalam download citra di SAS Planet. Yang pertama itu melalui scanning manual, yang kedua itu scanning otomatis. Scanning otomatis yang dimaksud adalah download citra. Jadi kalau misalnya kita mau ambil satu citra dalam scope yang agak kecil, kita cukup scanning saja.
supaya tidak memakan waktu yang banyak. Jadi scan itu kita zoom, kemudian kita geser-geser kursornya supaya citranya terdownload secara manual. Itu kalau untuk scoop kecil. Sedangkan untuk dilaksanakan scoop besar itu kayak misalnya kita mau download satu kecamatan atau satu kelurahan, kan pasti capek dirasa kalau kita scan manual pakai kursor toh. Jadi kita download dulu. Jadi tadi ketika sudah ada Tangle, ada selection tool, di situ ditanyakan apa beda antara download sama stitch. Itu download itu sebagai bentuk scanning otomatisnya untuk skala besar. Jadi ketika kita download, tidak perlu scan manual lagi tuh sampai ujung. Jadi dia otomatis terscan dia otomatis begitu. Setelah selesai 100%, baru kita stitch. Stitch itu gunanya itu adalah untuk menggabungkan hasil scan yang sudah download. Jadi nanti dia ketika sudah digabungkan dia berbentuk citra bentuk ECW atau BMP. Itu dibedain supaya kalau misalnya kita langsung stitch tanpa kita download, dia pecaki hasilnya. Kayak mungkin disampaikan ini penanya toh. Ya itu kalau dari saya materi. Ya, terima kasih. Ada lagi dari teman-teman yang ingin memberi sumbang pendapat terkait aplikasi SAS Planet ini dalam rangka kita mendownload peta dasar ataupun peta citra. Ada pertanyaan tadi saya lihat di room chat. Sebentar. Bisa dibantu operator apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu, Saika, apa bedanya download citra di USGS sama SAS Planet? Sebelumnya boleh dibantu, USGS itu akronim dari apa? Siapa yang bertanya tadi? Boleh saya Vita? Ya, silakan. Saya bantu jawab. Perbedaannya USGS dan SAS Planet itu, kalau USGS itu dia bentukannya adalah citra mentah, di mana itu bentukannya adalah DEM, Digital Elevation Model. Itu yang digunakan untuk mencari kontur, ketinggian tanah, kemiringan lereng. Dia kalau data USGS itu lebih digunakan ke arah pola ruang, kayak seperti itu. Sedangkan untuk SAS Planet itu dia khusus citra satelit. Jadi kita untuk mendigitasi itu digunakan itu citra satelit, digunakan SAS Planet. Sedangkan itu USGS itu dia lebih ke arah, jadi kalau kita download dari USGS itu bentuknya nanti kayak DEM, hitam putih ke dia. Itu yang mau nanti diolah ke dia menjadi data ketinggian, kemiringan, dan sebagainya. Itu bedanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga menjawab. Baik, sampai di sini masih ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, saya lanjut, izin share screen. Oke. Sekarang kita pindah ke bagaimana mendownload peta dasar ataupun citra menggunakan Universal Maps Downloader. Ya, jadi sebelum itu, untuk mendownload di UMD ini, kita perlu mengambil citra satelit dari Google Earth. Kebetulan saya punya aplikasi Google Earth di laptop, dan ini cukup membantu kalau teman-teman ingin tanpa harus googling dulu, tanpa harus ke jendela Google Chrome ataupun aplikasi lainnya untuk menemukan Google Earth. Nah, untuk mendownload di UDM ini, teman-teman perhatikan pada bagian ini
Di sini ada pilihan, sebentar. Di sini ada pilihan baru hamparan gambar yang ketika teman-teman mengklik tools itu akan muncul kotak warna hijau seperti ini. Nah, kotak warna hijau ini itu akan ataupun ini menunjukkan wilayah yang akan teman-teman ambil citranya. Misalnya saya ingin mengambil wilayah ini misalnya. Daerah ini. Nah, kemudian informasi yang dibutuhkan untuk di Universal Maps Downloader ini adalah lokasi koordinat ini. Nah, titik-titik inilah yang akan kita input ke dalam UDM tadi. Nah, sebelum kita menginput, pastikan kita memberi nama pada peta citra yang akan kita download. Misalnya, peta citra underscore UDM. Nah, kemudian teman-teman pilih maps type-nya, itu ke Google Satellite Maps. Kemudian zoom level-nya, misalnya di 18 ataupun 19. Nah, barulah teman-teman menginput ini, titik koordinat lokasinya. Di sini ada top, bottom, right, left. Nah, kalau untuk umumnya kan utara berada di atas. Berarti kita masukkan titik koordinat ini di bagian top. Sebagai contoh, seperti ini. Teman-teman, kalau misalnya agak kesulitan itu teman-teman tinggal select all, kemudian Ctrl C. Nanti pada saat buka jendela Universal Maps Downloader, tinggal di Ctrl V. Begitu seterusnya. Untuk selatan, dia berada di bawah. Nah, untuk timur, di sebelah kanan. Dan untuk barat, di sebelah kiri. Nah, kemudian silakan teman-teman pilih di folder apa ataupun di mana teman-teman akan menyimpan file dari peta ini. Setelah semua teman-teman pastikan sudah selesai, sekali lagi perhatikan titik koordinat, jangan sampai salah. Setelah itu semua dipastikan benar, teman-teman tinggal klik start. Kemudian muncul total image. Nah, total image ini jadi gambar yang ada di kotak warna hijau ini itu masih terdiri dari kumpulan gambar. Nah, nanti hampir sama dengan prinsip Visas Planet, kita perlu menggabungkan gambar itu menjadi satu gambar utuh, jadi satu peta dasar yang utuh. Oke, kita tunggu proses downloadnya. Stop, oke. Untuk memastikan barangkali ada yang terlewat, tidak masalah kalau kita klik start kembali. Setelah itu oke. Kita Ya. kayaknya itu UMD-nya tidak kelihatan di share screen. Sebentar. Oh, dari tadi tidak kelihatan ya? Kalau saya tidak salah. Tidak kelihatan? Ya, sudah kelihatan kalau begitu. Astagfirullah. Kita ulang bisa jadi? Boleh? Ya, jadi maaf sekali saya tidak kalau tidak mencoba. Nah, tapi tampilan di belakangnya kelihatan Ji? Yang Google Earth-nya, terus jendela baru hamparan gambarnya kelihatan Ji? Tidak kelihatan, cuma UMD-nya yang kelihatan sekarang.
Oke, saya coba. Ya. Nah, pada tampilan UMD ini tadi saya sudah lakukan proses download sebenarnya. Saya mengulang kembali bahwa ketika teman-teman selesai menentukan yang ada pada kotak warna hijau itu, akan muncul jendela baru pada Google Earth, di mana judul jendelanya itu Google Earth, baru hamparan gambar. Kemudian teman-teman pilih opsi lokasi yang tadi saya tampilkan yang ada titik koordinatnya. Nah, kemudian teman-teman tinggal input ataupun masukkan titik koordinat yang tadi yang ada di Google Earth ke ini, Universal Maps Downloader. Sebelum teman-teman menginput, pastikan teman-teman memberikan nama, kemudian memperhatikan maps type-nya, itu Google Satellite Maps, terus memperhatikan zoom level-nya. Nah, kita pakai zoom level 18 dan 19. Nah, yang tadi, yang ada di titik koordinat itu, teman-teman input. Kalau untuk utara, dia berada di top latitude, kemudian selatan, dia berada di bottom, kemudian untuk timur, dia berada di sebelah kanan, right longitude, dan untuk barat, dia berada di left longitude. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu, teman-teman silahkan pilih di mana teman-teman atau di folder mana teman-teman akan menyimpan peta yang sudah citra yang akan kita download. Nah, setelah itu silakan melakukan silakan tinggal klik start. Nah, setelah klik start itu akan pada bagian kanan ini itu memunculkan proses mendownload. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada total image. Nah, total image ini itu singkatnya, kalau yang tadi kan kita sudah Nah, yang kotak warna hijau ini, wilayah ini, itu pada saat kita download, itu masih terdiri dari kumpulan-kumpulan gambar. Oleh karenanya, untuk menyatukan, kita perlu, sudah tampil lagi, kita perlu ke menu bar bagian tools. Nah, setelah itu pilih map combiner. Nah, setelah itu teman-teman silakan cari di mana teman-teman menyimpan file yang teman-teman download tadi. Misalnya saya tadi ini download filenya, namanya petacitra_udm. Tinggal klik open. Nah, kemudian kalau di UMD ini dia menyediakan beberapa output dari yang kita download. Yang paling pertama adalah BMP-nya atau bitmap-nya, kemudian Creative, JPEG, ataupun PNG. Kalau teman-teman ingin mendapatkan output seperti ini, silakan. Kalaupun misalnya tidak, itu teman-teman tinggal hilangkan tanda centangnya saja. Seperti ini. Nah, setelah itu silahkan klik Combine. Nah, yang berada di bagian kanan ini artinya sedang melakukan proses menggabungkan, mengkombinasi gambar-gambar yang masih kumpulan tadi menjadi satu gambar utuh. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti silakan cek ke folder tempat teman-teman menyimpan filenya. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada tambahan dari teman-teman peserta ataupun teman-teman yang lain? Oke, jika tidak ada, saya coba mengulang kembali. Untuk mendownload pakai aplikasi UMD atau UDM, teman-teman tinggal cari
di bagian toolbar ini, opsi tambahan hamparan gambar. Setelah muncul kotak warna hijau, silakan cari area mana yang teman-teman ingin ambil citranya. Setelah teman-teman tentukan, silahkan klik pada jendela baru ini, lokasi, yang menampilkan koordinat dari area yang teman-teman atau wilayah yang teman-teman ingin ambil citranya. Nah, setelah ini teman-teman temukan, silahkan buka aplikasi UMD-nya. Sebentar. Nah, silakan teman-teman buka aplikasi UMD-nya, kemudian ubah nama sesuai dengan yang memudahkan teman-teman untuk menemukan nanti filenya di mana. Kemudian perhatikan maps type-nya. Kita menggunakan Google Satelit, jadi ubah ke Google Satelit. Kemudian zoom level-nya. Kemudian silakan menginput titik koordinat yang ada tadi ke sini. Untuk utara di top, latitude, kemudian untuk selatan di bottom, kemudian untuk timur di bagian right longitude, kemudian yang untuk timur di bagian right dan barat di bagian left. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah melakukan proses download, silakan teman-teman melakukan proses combine, map combiner, sampai muncul jendela baru. Silakan temukan tadi di mana file yang teman-teman tempat penyimpanan file hasil download itu. Silakan open, kemudian silakan teman-teman pilih output dari petanya nanti dalam bentuk TIFF kah, JPEG kah, ataupun PNG. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang bisa kita diskusikan, silahkan. Ada pertanyaan atau ada Itu tadi ada pemateri ada yang bertanya tentang Kak, boleh ditampilkan contoh hasil downloadnya dan bisa ditampilkan ke dalam ArchMap dan cara georeferensinya. Insya Allah nanti kita tampilkan pada saat akhir sesi, karena ini berkaitan dengan latihan teman-teman nantinya. Jadi diharapkan nanti setelah pertemuan pertama ini, teman-teman kami minta untuk mendownload Citra, silahkan memilih ingin menggunakan SAS Planet ataupun UMD. Nanti hasil dari itu diharapkan teman-teman bisa lakukan exporting di ArchMap. Itu nanti dikumpul di link Google Drive yang disediakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa langsung coba input ke ArchMap salah satu citra yang tadi kita sudah download. Bagaimana, ada tambahan lagi? Ya, mungkin ada yang bertanya atau yang ingin menambahkan. Ya, mungkin lanjut ke materi.
termute Ki pemateri. Iya, masih ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, saya coba melakukan proses registrasi peta dasar ataupun peta citra yang kita sudah download tadi. Untuk sebagai contoh seperti apa nanti latihan buat teman-teman. Nah, untuk melakukan ekspor data, untuk melakukan add data sebenarnya ada dua metode. Teman-teman bisa langsung ke bagian folder, itu tinggal di drag file yang sudah dalam bentuk ICW tadi ataupun bitmap ataupun JPEG, itu tinggal di drag ke bagian layer ini. Atau cara kedua, teman-teman silakan ke bagian toolbar, kemudian cari kemudian cari tools yang add data. Ya, misalnya saya pilih ini add data, kemudian silahkan cari di mana tadi teman-teman menyimpan file hasil downloadnya. Seperti itu, misalnya peta dasar. Misalnya yang tadi ini, peta dasar SAS Planet, ICW. Silahkan di-add. Nah, akan muncul peta dari hasil yang kita sudah download tadi di data layers teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian untuk melakukan ekspor, teman-teman silahkan menuju bagian bawah. Di situ ada tools layout view. Silahkan klik. Sebentar. Maaf, ada gangguan sedikit sebentar. Oke. Ya, maaf. Ya, tadi saya lanjut yang bagian layout di sini, layout view layout. Nah, akan tampil tampilan baru teman-teman, bentuknya seperti kertas. Nah, teman-teman di sini bisa memilih opsi layoutnya seperti apa. Teman-teman silakan ke bagian toolbar, terus pilih change layout. Nah, akan tampil model-model kertas yang ingin teman-teman gunakan. Kalau tes, halo? Iya, lanjut. Ya.
Oke, untuk layoutnya, teman-teman silahkan pilih. Namun untuk latihannya nanti, silahkan pilih kertas cukup A4 saja. Landscape. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman untuk mengatur, karena misalnya ingin menyesuaikan dengan gambar kertasnya, ukuran kertasnya, silakan atur di bagian skalanya. Misalnya kita ambil skala 5000. Nah, ini teman-teman bisa atur. Sesuaikan. Maaf Kak, bisa dijelaskan ulang agak lebih pelan sedikit. Oke. Sampai di mana tadi yang kurang jelas? Yang mulai dari sebelum memasukkan datanya ini. Oke. Sempat tadi hilang di. Iya. Ya, maaf. Oke, jadi pada saat teman-teman tadi sudah, entahkah teman-teman ingin mengambil ataupun add data citranya langsung dari folder terus di drag ke layar sini boleh, atau tadi ke cara kedua melalui add data juga boleh. Nah, setelah teman-teman lakukan, akan muncul pada Maps area peta dasar ataupun citra yang sudah teman-teman download. Seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan tugas ataupun latihannya teman-teman di rumah, silakan pilih ataupun cari bagian bawah layout view. Di bagian bawah ini layout view. Klik. Nah, layout view ini itu akan menampilkan jendela baru seperti kertas. Nah, ini teman-teman bisa mengubah layoutnya sesuai dengan ukuran kertas ataupun ukuran yang teman-teman ingin pakai. Nah, silakan teman-teman cari di bagian toolbar, di bagian ini change layout. Coba saya klik. Nah, akan tampil model ukuran kertas yang teman-teman inginkan. Nah, terkait untuk latihan, teman-teman cukup gunakan yang A4 landscape saja. Klik. Nah, teman-teman ini bisa teman-teman atur posisinya seperti apa. Nah, misalnya teman-teman sesuaikan dengan ukuran kertas A4 yang teman-teman pilih. Seperti ini. Nah, untuk misalnya agar gambarnya lebih besar, silakan atur bagian skalanya. Di bagian toolbaring. Misalnya kita pakai skala 3500. Nah, untuk misalnya teman-teman ingin merubah posisi ataupun menggeser dari peta ini, silakan gunakan tools in pen. Silakan diatur. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah teman-teman merasa sudah pas, sudah selesai, silakan diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian kita melakukan proses exporting. Nah, untuk mengekspor peta ini menjadi JPEG ataupun output lain, silahkan ke menu bar, pilih menu file, kemudian export map. Klik export map. Kemudian muncul jendela di mana teman-teman ingin menyimpan hasil dari ekspor peta tadi. Nah, untuk pilihannya ada beberapa, misalnya ada JPEG, WinP, ada PDF. Namun untuk latihannya nanti cukup JPEG saja, seperti itu. Misalnya saya pilih folder ini, peta A4 score export. Nah, tinggal klik save. Nah, mungkin bagus dijelaskan juga mengenai resolusinya itu. Kalau saya tersalah, standar resolusi itu 350. Karena kalau kita pakai standar 1000 resolusi itu terlalu berat nanti bentukan ekspornya tuh. Kalau begitu, saranku ya. Ya, maaf tadi putus-putus. Halo? Bisa diulangi? Kayaknya itu untuk latihannya kan tadi
ketika diekspor itu dia resolusinya 1000 kalau saya tersalah lihat tadi. Nah, kalau dia 1000 itu agak berat dia size-nya ketika diekspor. Setahu Oh saya iya. itu Mm. standar ekspor itu adalah 350 resolusinya, itu standar. Oh ini ya. Kelihatan jadi Ya, tampilan. jelas deh. Oke. Ya, biar filenya tidak terlalu berat, silakan ubah resolusinya ke 300 saja di standarnya. Kemudian save. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita save. Nah, tunggu prosesnya. Kemudian kita coba cek hasil dari ekspor peta tadi. Sebentar. Nah, dia sudah bentuk seperti ini. Nah, nanti inilah yang akan teman-teman coba latihan di rumah. Silakan mendownload Citra menggunakan aplikasi SAS Planet ataupun UMD salah satunya. Kemudian silakan registrasi petanya di ArchMap. Kemudian ke bagian layout. Setelah layout silakan lakukan export map. Dan pastikan resolusinya tidak besar, cukup yang standar saja yang 300 tadi. Setelah itu ekspor. Nah, nanti kami akan mengirimkan link Google Drive di mana teman-teman bisa mengupload hasil dari download peta Citra yang teman-teman lakukan sendiri di rumah. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Itu ada pemateri bertanya. Kalau misalnya pilihan filenya itu ekspornya hilang, bagaimana cara memunculkannya kembali? Oke. Sebentar. Pertanyaannya tadi maksudnya yang opsi pilihan ekspor maps-nya yang hilang ya, Dek? Di sini pertanyaannya, kalau pilihan file untuk ekspornya hilang, bagaimana cara memunculkannya kembali, Kak? Mungkin ke lokasi save-nya ya yang hilang filenya, tempat penyimpanannya. Soalnya kalau misalnya kita di bagian ini menu bar terus file itu sudah otomatis ada ini export map-nya. Terus kalaupun filenya yang hilang berarti coba dicek pada saat kita ekspor terus simpan filenya di mana, lokasi filenya di mana. Permisi Kak, maksudnya kan pas sudah kita klik ekspor, ya ini Kak pilihan yang JPEG, PDF, itu hilang dengan yang option resolusinya hilang. Bagaimana cara untuk kasih muncul kembali Kak? Coba lihat di bagian option-nya, ada nggak pilihan option-nya di laptop? Tidak ada Kak, hilang Ki. Hilang. Barangkali ada teman-teman yang punya kasus serupa pernah seperti itu. Soalnya saya belum pernah ketemu sama yang hilang ininya, save as tab-nya. Dan bagaimana solusinya kalau hilang. Ada teman-teman yang bisa bantu kasus ini kalau hilang bagian save as tab-nya dia yang hilang dia, yang opsi pilihan JPEG atau ini ya yang hilang. Iya Kak. Ada teman-teman yang pernah mengalami kasus serupa, terus apa solusinya?
untuk tahu identifikasi lebih lanjut mengenai masalahnya itu, mungkin kita keep ini pertanyaannya tuh, problemnya dikirim saja ke grup untuk nanti dilihat di mana masalahnya itu tampilannya. Karena kalau kan begini cerita di mana masalahnya, jadi mungkin bisa dikirim ke grup saja itu contoh masalahnya. Iya. Ya, coba nanti didukung sama capturean tampilan di layar laptopnya. Supaya kita coba bantu identifikasi masalahnya ada di mana, pengaturannya di mana, apa yang salah. Mungkin seperti itu. Oh ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Nah, sampai di sini materi tentang scanning satelit imagery. Masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya terkait bagaimana proses download di SAS Planet ataupun di WMD tadi. Kalau sudah tidak ada, mohon di-capture ataupun dicatat latihan pada pertemuan kali ini. Jadi diharapkan setiap peserta mendownload peta dasar atau citra menggunakan aplikasi SAS Planet atau UDM. Kemudian peta dasar citra yang telah di-download seperti tadi diekspor terlebih dahulu ke JPEG resolusi 300, kemudian silahkan upload ke Google Drive pada link yang tertera di layar teman-teman. Untuk batas pengumpulannya sampai hari Jumat pekan depan, tanggal 11 September 2020. Sebagai latihan buat teman-teman nantinya. Nah, insya Allah untuk di hari Jumatnya, kita kan lihat contoh-contoh peta-peta dasar yang teman-teman sudah download. Barangkali masih ada kendala, masalah, itu bisa sama-sama kita diskusikan, carikan solusi, sehingga nanti untuk pertemuan kedua, insya Allah di tanggal 12, kita akan lebih lanjut membahas bagaimana cara meregistrasi peta dasar tadi ke ke ArchMap, seperti yang tadi sudah kita lakukan. Kemudian kita sudah membahas tentang bagaimana mendigitasi peta dasar, kemudian memberikan membuat atribut, terus bagaimana caranya memunculkan simbologi itu pertemuan pekan depan, insya Allah tanggal 12 September nanti. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Operator bisa bantu, barangkali ada yang bertanya. Ya, mungkin para peserta bisa bertanya melalui kolom chat atau langsung saja mungkin. Diharapkan juga teman-teman bisa mengikuti seluruh proses pelatihan tingkat dasar, karena ini menjadi aplikasi ArcGIS ini itu sangat bermanfaat, apalagi di bidang keilmuan yang kita sekarang ambil, karena ArcGIS ini merupakan salah satu perangkat yang digunakan untuk mengolah data spasial. Oke, tapi untuk upload tugasnya bisa di-share di link, bisa share linknya, iya. Insya Allah nanti di-share ke grup grupnya nanti. Silakan teman-teman upload di folder yang sudah disiapkan. Ya, setelah ini ada lagi kira-kira yang bisa kita diskusikan terkait materi introduction tadi dan materi scanning. Jika tidak ada, barangkali operator butuh dokumentasi atau bagaimana? Oke, sudah Ibu materi. Ya, untuk
video materi hari ini insya Allah bisa diakses, nanti kita kirim link videonya di WA group. Ya, nanti seluruh peserta diharapkan masuk ke dalam WA group yang kami sediakan. Di situ nanti kita akan koordinasi, kita akan diskusi, akan sharing, bahas tugasnya yang tadi, latihan yang tadi di grup WA. Dan saya ingatkan juga untuk teman-teman jangan lupa isi absensinya, karena di akhir rangkaian pelatihan ini sampai tingkat lanjutan, teman-teman yang mengikuti rangkaian pelatihan akan mendapatkan e-sertifikat yang dikirim ke alamat email masing-masing peserta. Seperti itu. Ada lagi? Sepertinya ada tadi yang raise hand. Saya Kak mau bertanya. Iya, silakan. Iya, Kak, saya mau bertanya tapi kayaknya mungkin di pertemuan selanjutnya karena lebih cara mengolah data untuk daerah pesisir, Kak. Boleh. Nanti terkait mengolah data ataupun menganalisa data. Nanti itu akan jauh sekali dibahas di pelatihan tingkat lanjut. Oh, iya. Itu kita kan sudah mempelajari bagaimana teknik analisis extract, overlay, terus origin destination, terus sistem network, dan teknik-teknik seperti itu akan banyak sekali dibahas di pelatihan tingkat lanjut. Seperti itu. Oh, iya. Berarti nanti Kak ditanya bukan sekarang ini. Nanti saat. Yeah. Terima kasih Kak. Sama-sama Erwan. Oke, saya kembalikan ke operator. Masih ada yang perlu ini? Saya Kak mau bertanya. Iya, silahkan. Soal itu pelatihan tingkat lanjutnya nanti, apakah ada soal pelatihan foto udara? Foto udara, maksudnya? Maksudnya itu pemetaan yang diambil lewat drone, Kak. Lewat foto udara dan dikelolanya pakai Armap. Oke, terkait nanti seperti apa data yang kita olah, nanti itu kami dari panitia pelatihan ini sudah menyiapkan beberapa data yang diolah. Umumnya itu masih sifatnya dasar, karena ini kan pelatihan tingkat dasar. Jadi ada nanti beberapa data yang diolah, makanya saya harapkan seluruh peserta untuk terus mengikuti tahapan demi tahapan dari pelatihan ini, karena nanti output yang diharapkan dari teman-teman itu bagaimana bisa membuat peta tematik sendiri, sudah bisa membuat peta sendiri dari data yang nantinya akan disiapkan oleh panitia. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, baik Kak. Kalau soal kontur Kak, peta kontur bisa juga? Atau nanti terkait seperti apa peta ataupun data yang kita olah, nanti lihat saja seperti apa di pelatihan. Ya semoga ada yang kontur, semoga ada, nanti kita lihatlah seperti apa. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Ya, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, mungkin teman-teman sudah bisa nyalakan kameranya. Kita foto virtual sama-sama dan dokumentasi pertemuan pertama. Ya, mungkin bisa dinyalakan kameranya untuk dokumentasi. Sekali lagi bagi teman-teman, karena kita memiliki keterbatasan, siapa tahu pada saat teman-teman melakukan proses mendownload Citra ada kendala. Nah, itulah gunanya kita membuat WA group sehingga teman-teman bisa bertanya langsung, bisa share apa kendalanya dan kita sama-sama cari solusinya. Jangan lupa lakukan latihan karena
pada dasarnya mengoperasikan suatu perangkat itu tergantung dari bagaimana tingkat keingintahuannya teman-teman. Jadi saya rasa pelatihan ini hanya sebagai dasar ataupun wadah. Selebihnya silahkan teman-teman melakukan eksplorasi sendiri. Silahkan mengeksplor sendiri. Seperti itu. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih pada para partisipan yang sudah mau mengikuti latihan tahap 1. Ditunggu untuk tahap lanjutannya tanggal minggu depan. Ya, nanti pertemuan kedua tingkat dasar, insya Allah kita lakukan di hari Sabtu, pekan depan, tanggal 12 September. Kemudian nanti untuk pertemuan ketiga, pertemuan pelatihan dasar ketiga atau yang terakhir, untuk tingkat dasar itu di awal bulan Oktober. Di tanggal 3 Oktober, kalau tidak salah. Nanti untuk pelatihan lanjutan, itu akan dilakukan di pekan kedua Oktober, 2 hari berturut-turut di hari Sabtu dan Ahad. Nah, di pertemuan lanjutan saya sedikit kasih gambaran bahwa pelatihan tingkat lanjutan itu sudah membahas tentang spasial analisis teknik. Nah, itu sudah kita sudah banyak melakukan teknik-teknik analisis menggunakan ArchMap. Ya, mungkin seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan?